Jadi kalau di kurikulum PAUD ya kalau nggak salah kan ada yang istilahnya word smart. Word smart itu kecerdasan linguistik. Nah, jadi kalau orang tua dua-duanya atau minimal salah satu atau wali yang ada di rumah kemampuan linguistiknya itu amat sangat terbatas, ya nanti komunikasinya juga amat sangat terbatas. Jadi anak itu kan ingat nggak yang waktu lampau itu kita bicarakan mute. Ya, anaknya tuh mute. Ya, karena dia tidak mendapatkan penanaman kosakata yang baik, kalimat yang baik, ya, kalimat yang terbuka, jadi terjadi diskusi, dialog dan sebagainya. Sehingga ya dia akhirnya miskin cara untuk mengungkapkan perasaannya, ya, menyampaikan keinginannya, menyampaikan segala. Jadi pertama be a smart parent dengan punya word smart, ya. Jadi kemampuan linguistiknya atau kecerdasan namanya udah kecerdasan linguistik bahasa, ya. Itu kalau itu kurikulumnya dari pemerintah kan atau katakanlah apa yang biasa dikenal untuk usia-usia dini, apa yang harus mereka dapatkan. Jadi bagaimana ya kalau kita punya bahasa dalam bahasa yang dimengerti pasti ya kan, kemudian dia harus bisa memahami bahasa itu gitu. Bahasa terdiri dari kata-kata dan pembentukan kalimat. Nah, jadi parents ini harus latihan. Karena waktu berbicara sebagai pasangan dan berbicara dengan mertua, berbicara dengan bos di mana? Di kantor ya kan, atau di Zoom, dan berbicara dengan anak sama berbicara tukang sayur kan beda kalimat-kalimatnya ya. Semua tujuannya sama-sama harus dimengerti dan dipahami gitu ya. Nah, jadi belajarlah untuk juga punya cukup kekayaan kata-kata dan pembentukan kalimat dan tonasi. Dan ingat ya, episode sebelumnya ada eye contact, ada tonasi, ada gesture. Itu menjadi satu kesatuan if you want to be a smart parent, ya kan? Nah, jadi kalau kita punya bapak, punya ibu, be smart daddy dan smart mommy gitu kan. Jadi anak itu ya jadi smart. Kan nggak bisa ujuk-ujuk, kenapa ya anakku bodoh? Ngaca dong lo gitu kan. Jangan-jangan lo yang jongkok gitu kan. Yang disalahin anaknya. Jadi dalam hal ini kembali lagi seperti episode sebelumnya, berikanlah waktu untuk mengikuti perilaku dan kebutuhan dan body language dan segala macam dari anak kamu agar kamu punya catatan. Kan udah ya di classroom ada jurnal, ada segala macam. Jadi ditulis sehingga saya tahu anak saya, kalau saya punya 3 Bu. Ya udah, itu kan derita lo atau bahagia lo punya 3 gitu ya. You have to divide the time gitu ya, bahwa anak pertama punya seperti ini, anak pertama, kedua, ketiga, dan mereka sebagai anak-anak pasti juga punya satu benang merah yang kesamaan gitu ya, yang memudahkan.